Foto dari sorry nih ya Bu ya, dari keluarga keluarganya ibu, memang ibu yang paling cantik. Asik. Ya, bener. Jadi kalau ke kumpul gitu, foto gitu semuanya memang paling beda ibu. Iya, asik. Abis ini Pak Yundi nonton ya, kasih duit gua. Kan udah lama bos, kalau tahu kita ya. Ki ya, ibu je Arab buka maskapai penerbangan je. Mau kopilotes apa ya? Dulu oke, take off, baru mau take off, ibu telepon. Woi, toh, iraning di Arab take off. Beli mundur, balik maning. Itu pesawat bisa mundur itu yang ada ya. Kirim barang, mau kirim barang, gak usah pakai ekspedisi, pakainya barangnya pakai pesawat kita katanya. Ibu mau kirim ke Medan, pesawatnya jalannya ke Surabaya. Toh, iraning di, iki Arab lu nganang Surabaya. Beli usah Surabaya, lu nggak Medan. Langsung pindah haluan Langsung ya. pindah haluan. Itu dulu tuh sampai kayak gitu. Nanti Pak Alex jadi apa ya Pak Alex? Jadi kata Om Alex ya, kita mah pengennya jadi pramugara baik. Kata gue pramugaranya Om Alex bubar. Jadi nggak salah kalau dibilang ini maskapai terfenomenal. Fenomenal, Iya, ya kan? betul. Mana ada maskapai sekali mencat orang ratusan dalam satu hari, kan nggak ada. Cuma ada di sini. Sekali merekrut berapa ratus orang. Dan ibu tuh hebatnya, kita punya karyawan terakhir itu 4.000 sekian loh ya, se-Indonesia loh. Iya, 4.000 sekian. Itu punya semua foto masing-masing. Akhirnya kita ketemu lagi sih. Iya. Ada Cipepen, ada Okta. Apa kabar Tak? Baik. Dari Rabu pindah ke Kamis, terakhir pindah ke Sabtu. Pindah ke Sabtu. Akhirnya hari ini kesampaian juga. Juga ketemu. Oke, jadi Airlines People, ini teman-teman gue dulu pernah bekerja di salah satu maskapai. Jadi kita mau ngobrol tentang maskapai tempat kita dulu kerja. Oke. Cuman ini masih menarik maskapai kita bicarain karena menurut gue maskapai ini sangat fenomenal, sangat fenomenal gitu. Kalau fenomenal berarti harus ada padanannya tuh. Padanannya kontroversi. Kita nggak ngomongin kontroversinya, tenang aja ya. tenang. Nah, tapi ini sebelum kita mulai, ini lucunya Cipepe ini ada WhatsApp gue nih Tak. Mas Endang, kok gue deg-degan ya gitu. Ya gue bilang sama Cipepe, jangan kan lu gue juga deg-degan gitu. Udah kayak ujian ya. Iya. Udah kayak ujian. Oke, Airlines People. Jadi ini kita ngobrolnya tentang maskapai yang dulu kita pernah kerja bareng. Maskapainya fenomenal, juga kontroversi. Nah, ciri-cirinya maskapainya ini two letter code-nya atau dua kodenya itu Kilo India, KI. Sebelum kita sebutin namanya ya. Okta, kira-kira ada nggak ciri-cirinya apa? Sebelum jangan sebutin nama dulu. Yang bosnya galak nggak? Jangan, itu janganlah. Tenang. Special color. Special color apa? Coba. Bocorannya yang gini aja tak. Harganya yang diobrak-abrik dia dah gitu. Low end cost lah ya. Halo Enkos. Cipepen apa kira-kira yang menciri khaskan maskapai yang kita mau ngomongin nih? Rutenya Bisa kadang-kadang berubah. kadang berubah, luar biasa kan? Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang Ya? ada, Iya. kadang-kadang enggak. Warna Warna pesawatnya itu Wede. orange warnanya. Udah pasti tahu dong, semua dong ya. Udah nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain udah. Nggak ada yang lain. Ya, kita mau ngomongin tentang Adam Air ya. Jadi temen gua ini yang dua orang ini tamu gua sekaligus narsum. Nah, gua jadi narasumber. Ini bukan narasumber kaleng-kaleng ini. Kalau orang bilang ini ring 1 ini. Ya ring 1 maksudnya gimana ya? Dekat dengan kantor pusat lah gitu ya. Terus juga kalau nggak salah, jadi gue mau ngomong begini. Nanti kalaupun kita membahas tentang Adam Air, ya jadi kita seru-seruan ya, ketawa-tawa ini itu tentunya nggak mengurangi rasa respect kita, rasa duka kita yang sedalam-dalamnya atas korban pesawat Adam Air dulu ya. Karena kita bertiga semua yakin ini seluruh korbannya sudah berada di sisi yang paling nyaman. Di samping Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, amin ya. Amin. Dan gue yakin semua udah masuk surga, insya Allah. Amin. Dan untuk seluruh
keluarga yang tinggalkan, kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan terus diberikan ketabahan. Oke, jadi kita nggak bicara mengenai operation, nggak bicara mengenai teknik, karena itu memang kita bertiga bukan bidangnya ya. Bukan bidangnya. Ya, jadi kita nggak apa sih, bukan kompetensinya kita. Betul. Jadi jangan lo semua tadi tanya pesawatnya Adam layak apa enggak sih? Enggak, kita nggak paham gitu ya di situ ya. Juga jangan nanya kenapa sih waktu itu jatuh. Nah, karena kita nggak tahu. Bukan kompetensi, karena kita ini kalau Cipepen ini yang standby di back office, ya di head office kantor pusatnya ya. Kalau Okta juga di head office, cuman lebih banyak di lapangan. Nah, sama juga sama gua. Kadang gua di office, kadang di lapangan gitu. Campur-campur lah ya. Oke. Kalau Cipepen ya, dari mulai Cipepen dulu ya. Oke. Yang gua tahu Cipepen ini sebelum kerja di Adam itu udah kerja sama pemilik dulu ya, sama ownernya ya. Ya. Dulu di mana tuh, Ci? Ci? Dulu awalnya kita di PJTKI. PJTKI ya. PJTKI-nya Oke. juga sangat-sangat fenomenal. Fenomenal juga ya. Oh, berarti Fenomenal. setiap perusahaannya fenomenal ya. Setiap perusahaannya itu fenomenal. Hebat semua. Hebat ya. Awal di PJTKI di masa kita dulu, di masanya kita itu adalah salah satu perusahaan yang mengirim tenaga kerja Terbanyak. setiap harinya. Setiap Setiap harinya. Lalu owner berubah pikiran, naik satu kelas dari Oke. PJTKI ke Motor. pabrik motor. Pabrik. Oh, pabriknya langsung buat ya. Langsung. Bukan dealer bukan ya? Bukan. Turbo Motor Indonesia. Oh. Motor Turbo Motor Itu Indonesia. motor Cina kalau nggak salah. Motor Cina. Tapi kita motor Cinanya bloknya Honda Oh, oke. Supra. Oh, oke. Supra X. Jadi itu. Ini sebutin merek nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah. apa-apa. Supra. Oh, maaf ya. Supra X. KW berapa tuh? Ah, Supra X KW deh. Ya, Tapi gitu, oke. itu di masanya pun Uh-uh. Turbo Motor Indonesia juga booming luar biasa. Oke. Di masanya tuh booming. Booming ya. Booming. Lalu tiba-tiba muncul ide baru untuk lebih Naik high lagi. class Oke. Terjunlah kita ke airlines. Oke. Gitu. Tahun berapa itu, Ci? Airlines itu Dari turbo ke airlines. Dari turbo ke airlines. Turbo itu 98 2000 Oke. tuh turbo, Oke. lalu 2003 2003 betul. Airlines. Airlines ya, langsung ya. ya. Lo juga sama tak? Turbo. Okta dari turbo di tengah. Oh, PJTKI-nya enggak. PJTK-nya enggak. Oke, terus turbo. Iya. Turbo baru ke airlines. Pas transisi tuh, pas pindah dari turbo ke airlines, lu ditawarin atau gimana gitu? Mau gabung nggak di sini atau gimana? Memang udah otomatis langsung masuk atau gimana gitu? Nah, ini serunya Ah. di bos kita nih dulu. Kalau mau pindah, kayak barang pindahin aja. Oh gitu ya. Tuh. Seru kan? Seru. Kayak barang, nggak mau tahu, lu pindah sini, udah selesai. Oh, Pindah. oke. Dan saat itu ya kita karena memang bekerja di situ, ownernya sama, ya sudah, suruh pindah ya pindah. Pindah langsung. Oh, kantornya tetap sama gitu kan, cuma beda bidangnya. Tapi memang yang beginiin ini ya itu kita harus ngikutin Harus siap lah ya. konsekuensinya. Harus siap lah ya. Konsekuensinya apa? Ya harus belajar lagi dari awal. Oh, iya, betul. Karena biar gimana tetap harus belajar. Seperti Okta juga nggak punya background airlines. Oke. Saya juga nggak punya background airlines. Backgroundnya nol airline sama sekali. Lah itu dia ya. Jadi airlines people ya. Ciri khas salah satu dari Adam juga begitu. Di Adam Air itu nggak ada yang nggak bisa. Iya. Semua harus bisa, setuju Iya, nggak? Betul. setuju. Ya kan? Tapi di sini kita nggak mau bicarakan yang negatif-negatif nggak gitu. Kita hanya mencoba melihat dari sisi positifnya aja, saja, gitu iya. kan. Iya. Oke, kayak ya bahkan kalau menurut gua Adam itu sama seperti apa nih? Universitas. Betul. Ya, seperti akademi. Betul. Ya. Memang kita yang karyawan-karyawan lama dari PJTKI sampai terakhir masih bersama beliau, itu kita udah bilang kalau kita keluar dari perusahaan itu artinya kita lulus dari universitas itu. Iya betul. Sudah lulus gitu. Artinya siap untuk ketemu orang di luar gitu. Oh, iya, Di tempat iya. apa aja kita bisa kuat. Udah kuat lah ya. Betul. Jadi dulu kalau gue perhatiin ya di Adam karena gue juga sempet tak ngajarin training orang gitu kan, training udah pinter, pindah dia. Iya. Karena udah maskapai lain kan enak kan, wah ini Betul, orang udah sudah pinter nih, dipelajari. tinggal diambil gitu Betul. kan. Karena kalau di maskapai lain kalau mau itu kan harus belajar dulu. Iya betul. Harus lihat
pengalamannya. Iya, Pengalamannya betul. apa? Oh, iya. Kan kalau di Adam dari nol nggak bisa apa-apa. Ya. Sekarang coba lihat sekarang nih, setelah sekian tahun Adam sudah tidak beroperasional. Coba lihat beberapa personil itu sudah Sukses. sukses luar biasa, semua, luar biasa ya. gitu. Memang ada yang background dari awal dari airlines Iya, ya, betul, ada. banyak. Tapi banyak juga yang Banyak. seperti tadi gue bilang dari toko Dari- akuarium iya. tiba-tiba suruh pegang aktual passenger on board itu. Iya. Kan gila banget ya. Iya, betul. Terus jadi gini, di Adam tuh sedikit ya, kita jelasin sedikit nggak apa-apa ya, Iya. tentang strukturnya dulu, biar Iya. paham juga sih Iya. ya nanti yang nonton ya. Jadi kalau nggak salah, tolong dikoreksi ya. Jadi kalau gua salah dikoreksi aja nanti. Ya, jadi komisaris utamanya itu namanya Ibu Sandra Ang, bener ya? Iya. Ibu Sandra Ang, di dalamnya juga ada komisaris Bapak Agung Laksono, mantan ketua DPR ya saat itu ya. Terus karena ini perusahaan keluarga, ya otomatis anak-anaknya pun ada di jajaran direksi. Seperti Pak Adam, Aditya Suherman itu selaku apa ya, direktur utama. Ya kalau di maskapai istilahnya DZ. Nah, DZ-nya Kilo India itu Adam Aditya Suherman. Terus ada Pak Yundi ya. Ada Pak Yudi. Pak Yundi apa dulu ya? Direktur komersial kalau nggak salah ya. Komersial. Komersial ya. Iya. Sudah ada Pak Rusman, Pak Gunawan gitu. Berikut dengan mantu-mantunya gitu. Berikut dengan tetangganya ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ada sesuatu nggak yang mungkin Okta atau Cipepen mau apa sih? Pengalaman apa gitu yang kira-kira? Kalau gue sih banyak gitu. Cuman kan karena gue yang ngundang lu berdua kan gue nggak enak yang tampil terus nih. Karena lu kan berdua gue pikir udah lama nih di Adam nih gitu kan. Kalau saya pengalaman tuh banyak banget Banyak, karena ya? benar-benar kita dari awal, dari nol. Bahkan dari awal mendampingi Pak Gunawan, Pak Adam untuk ke perhubungan. Oke, untuk perizinan semua ya. Perizinan semua. Oke, oke, Jadi oke. yang namanya tidur tuh cuma berapa jam. Oke. Pagi-pagi sudah harus standby, ngurusin lagi, pergi kemana, balik lagi. Itu salah satu kelebihan yang saya dapat. Oke. Karena oke. kalau enggak saya nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti urusan perizinan apa tuh nggak ngerti sama sekali. Pengalaman lain ya di kantor pasti banyak lah. Saya suruh suruh menginterview, harus menginterview. Yang saya interview biasanya yang saya interview itu mau jadi kalau di motor dulu kan mau jadi teknik, Iya. bagian teknisi yang bagian ini Bengkel lah, ya, rakit, perakitan, segala oke. macam, atau di administrasi. Ah. Waktu di PJTKI saya interviewnya calon tenaga kerja, Oh iya, betul. kan? Waktu Begitu di Adam? yang harus saya interview Ah. pilot. Aduh, pilot pramugari. Aduh, saya harus ngomong apa? Ngapain? Ya, apa yang diomongin? Sampai bingung. Mesti apa gitu? Nanya apa gitu? Nggak ngerti gitu kan? Iya, Saya iya, nggak iya. ngerti. Tapi untung dulu zamannya Pak Edi Tumbelaka, Ah, iya, ya kan iya. awal-awal tuh Pak siapa lagi tuh, Pak Indra itu siapa ya? Awal Yang bagian apa ya? bukan dir ops tapi apa ya, lupa tes saya itu. Ah. Itu semua ngajarin. Ya. Bu, ini loh Bu, nanya ini aja Bu, gini loh, nanya gini. Iya. Oh, nanya gini. Oke lah, saya jalanin. Akhirnya yang saya interview pramugari dari nggak ngerti jadi ngerti. Oh, Oke, kalau oke. ngerekrut pramugari harus begini. Oke. Tapi lebih parah lagi kalau ngerekrut pramugarinya, pramugari yang sudah pengalaman. Iya. Kadang-kadang yang saya tanya buat dia, ibu nanya apa sih gitu. Apalagi kalau interview pilot. Pilot ya. Jadi kalau waktu dulu nih kalau interview pilot sampai saya kalau nuwun, Pak maaf ya Pak, saya tuh nggak ngerti loh Pak gini. Tapi saya coba ya belajar. Saya menginterviewnya hanya yang umum-umum aja ya Pak. Jangan, saya nggak mau yang detil-detil karena saya nggak ngerti. Sampai pilot-pilot itu ketawain kita gitu akhirnya. Tapi kalau key person berarti udah ada. Udah ada ya, key person udah ada. Karena kan Sudah, kalau dari awal dibentuk kan memang sudah ada key person. Syarat ya, syarat itu ya. Syarat kan harus ada. Nah, tadi di awal kan gue udah bilang ya, ini maskapai fenomenal. Ya, fenomenal. Kenapa gue bilang fenomenal? Jadi sebelum di Adam, kan gue udah pernah kerja di beberapa maskapai ya. Gue nggak pernah ngalamin seperti di Adam loh. Di Adam itu, meskipun usianya belum menginjak 2 tahun, ya, pesawatnya itu udah hampir 20 loh. Jumlah total pesawat udah hampir 20, di maskapai lain tuh nggak ada kayak gitu. Nggak ada, paling top 4. Ini Adam Air udah sampai
hampir 20 dulu setahu gua. Itu gua bilang kenapa fenomenal. Nah, tapi juga memang banyak kontroversinya gitu kan. betul. Konon gitu ya. Konon ini ya. Adam Air tuh kerap melanggar aturan. Kita bertiga nggak bisa ngomong gitu kalau masalah itu. Karena memang kita Bukan kompetensi. bukan kompetensi di situ kan. Ya. Jadi fenomenal diimbangi dengan kontroversinya. Gitu kan. Belum lagi karena pesawat banyak, rutenya paling banyak. Betul. Rute paling banyak dia. Betul. Terus juga frekuensinya paling banyak. Betul. Rute gemuk, jam gemuk, seluruh slot time itu diambil semua sama Adam tuh. Karyawan gemuk. Karyawan gemuk. Kita di terminal C ya, Iya, 1C. iya. 1C semua Di blok sama Adam. Iya. blok sama Itu waktu di Itu zamannya. fenomenalnya luar biasanya Itu di fenomenal di situ. Terus juga kalau bosnya Adam nih, kita ngomong sedikit lah ya, ngerempet-rempet dikit nggak masalah lah gitu kan. Di Adam itu, kebetulan kan bosnya Adam ini kan tinggal di kawasan Pluit ya. Kantor pusatnya di Jalan Gedong Panjang, deket lah, kurang lebih hampir 30 menit sampai rumahnya. Nah kadang tuh karyawan juga kerja nggak hanya di kantor, tapi di rumah betul. bos, gitu kan. Kita berdua salah. Nah, kalau gue inget Okta, gue ingetnya apa kebayang gue? Ada daerah namanya pintu kecil. Itu dia. Nah, ya kan? Pintu kecil itu selalu itu. Selalu kan? Rute utama. Ditunggu di pintu kecil gitu kan? Iya. Kalau di yang daerah Pluit itu pintu kecil. Tapi kalau daerah Cengkarengnya roda pedati. Oh, Roda pedati. Kalau yang mau ke bandara. Dan Kalau ke bandara, bandara. iya, iya. Kalau kita mau ke kantor yang di Orange City, Oh, di sini kita mau meeting mendadak, Iya. biasanya pertemuannya roda pedati. titik poinnya itu di roda pedati. Oke. Gitu. Jadi kita punya dua nih. Kalau pintu kecil kan kadang-kadang dari Kecil. Gedung Panjang mau ke airport Mau ke kan airport lebih kan dekat. Oh, betul, betul. Langsung Tol. tol. Langsung tol, betul. Iya. Jadi kita ke situ. Emang luar biasa. Pintu sih. kecil. Pintu kecil istilah itu. Jadi dulu kalau ditunggu di pintu kecil kita udah tahu tuh, paham tuh. Istilah-istilah yang tahu cuma orang-orang ada. Iya, orang Adam gitu. Dan itu pun juga nggak semua tahu kali, pintu kecil kan? Nggak Setahu gua gitu kan. Nggak semua orang tahu. Oke, Pintu oke, oke. kecil. Kadang-kadang sampai sekarang kalau lewat tol, terus kita turun Pluit atau lewat Pluit, kadang masih suka nengok pintu kecil kita masih. Oh ya, ingat masa lalu gitu ya. Kadang-kadang juga lucu waktu pertama-tama ibu nyebutin pintu kecil, gue nggak tahu beneran itu. Oh, iya. Bener-bener nggak ngerti. Nanti ada berapa orang ketemu di pintu kecil. Waktu itu kan gue naik motor dulu. Iya. Motor. Pikiran gue pintu kecil itu di pasar pagi. Pintunya kecil. Pasar pagi itu kan memang ada pintu kecil kan, memang Iya. jalan pintu Jalan kecil pintu gitu. kecil. Memang ada. Iya udah Bu, nanti saya ke sana, saya nyusul ke sana pasar pagi. Pasar pagi. Ditelepon sama ibu, "Tapi lu di mana?" Pintu Ibu saya kecil. ada pintu kecil. Pintu kecil lu mana? Dia bilang, "Ini pintu kecil." Bu." Waktu itu memang belum ada zaman handphone yang ada foto. Oh ya, Bisa. belum bisa Sherlock, belum bisa inilah ya. Ya udah akhirnya ya udahlah miskomunikasi kan ya, itu sih lucu juga. Pintu kecil sampai ke pasar pagi ya. Dan kan kalau bos itu ngomong kan asal Nah, semaunya dia aja kan? Ya, itu karena salah satunya lagi serunya itu karena kebetulan beliau-beliau ini kan dari Cirebon. Iya, Di betul. Cirebon itu kan punya bahasa yang luar biasa, oke. Oke. Fenomenal juga. Ini satu yang gue masih inget nih. Iya aja. Soak. Itu ada kan? Kadang-kadang ya. Iya, itu dia. Itu yang bikin yang paling seru itu. Iya. Sampai orang Medan, orang Semua luar yang orang dari- Batak, orang Iya, mana iya, semuanya sampai tahu bisa dia. ngomong bahasa Cirebon. Sampai ngomong bahasa Itu Cirebon. satu-satunya benar, makanya kita bilang Adam Air ini bukan cuma perusahaan tapi kayak akademi, benar. Akademi. Karena merubah semua orang dari se-Indonesia, mereka bisa bahasa Cirebon. Cirebon. Padahal mereka bukan orang Cirebon, Iya, iya, tapi iya. mereka ngerti. Bahkan sampai sekarang kalau sempat ketemu atau ngobrol di telepon masih Ira Jeso. Orang Batak gitu. Memang itu kata-kata itu udah apa ya? Udah, jangkau. iya, Lagi. familiar di Adam ya, Familiar. sama familiar ya. Nah, kita nih, yang ini termasuk golongan apa? Golongan Dayak kita nih. Iya, golongan Dayak. Golongan Dayak. Golongan Dayak. Oh, iya. Betul, golongan Dayak. Jadi tuh istilah kata-kata seperti gaya Cirebonan itu kental banget di Adam. Ya, bahkan hampir sepertiga karyawannya itu orang Cirebon Iya, semua loh, iya, iya. rata-rata kan. Iya, Dan nih ya, yang luar biasa lagi di Adam tuh, di Adam itu lu bayangin ya, sehari itu ngerekrut orang bisa 50 orang. Bener gak? Sehari rekrut 50, sehari mecat bisa 70. Bener ya? Yang mecat siapa? Ya? Nggak tahu deh, nggak tahu. Oh ya betul nih. Orangnya ada
interview juga, Pecat juga gitu ya. Waduh, luar biasa, luar Ya, biasa. jadi emang benar-benar fenomenal. Iya. Selama seumur gue kerja di HRD itu baru di Adam Air. Oke. Itu Iya, lu sebagai apa sih, Ci? terakhir di GM. Awal kalau nggak salah sekretaris itu kan awalnya kan? Awal tuh mulai dari PJTK itu gua berubah nih. Ah. Dari PJTK itu marketing marketing outsource. Jadi luar karena marketing luar negeri kita Iya, bilang iya. ya, marketing luar negeri. Lalu di Turbo itu awalnya sekretaris. Oke. Tapi karena kekurangan Merangkap lah gitu lah, marketing, sekretaris merangkap marketing Jadi ya. merangkap marketing, tapi marketing corporate. Oke, oke. Jadi cuma pegang Perusahaan-perusahaan. perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi Oke. pemerintah. Begitu di Adam, karena perusahaan yang lama masih ada sisa-sisa, belum habis bersih. Sisa-sisa rejim. Iya, masih ada sisa-sisa rejim yang harus dibersihkan, yang harus diselesaikan. Jadi akhirnya waktu itu saya di sekretaris, corporate sekretaris. Jadi merangkap 3 perusahaan itu. 3 corporate. Jadi kalau ada apa-apa harus selesaikan, harus lewat saya semua begitu. Tapi ternyata kan di perjalanan itu yang baru segerintil kan terjadi fenomenal Ya. masalah finance. Ya, ya. Mungkin Anda ingat, Iya. Anda pernah bertugas dengan saya. Iya. Iya, iya. Tugas yang amat sangat menggelegar. Ini teman-teman gua sebenarnya sih masih ada di Adam itu. Mau dibilang kalau dibilang ring 1 itu banyak banget ring satunya. Bener ya. Di situ ada Yumi ya. Ada sekretaris lincah si Rizka. Halo Riz, apa kabar Riz? Main sini Riz. Terus ada siapa lagi, banyak lah ya di situ lah ya. Ada Erna Purba. Wah, sebenarnya gitu. Kepengennya kita sih mau kumpulin gitu kan. Cuman karena berhubung gua yang bisa kontak cuman si Pepen sama Okta ini dulu. Ya, jadi next kalau lu semua pada mau gabung, boleh gabung di sini. Ya, betul. Kita rame-rame lagi. Bikin lebih seru. Lebih lagi. seru lagi gitu kan. Betul. Dan Seru enggak seru yang memotivasi kita. betul. Jadi kalau apapun omongan misalnya Cipepen, Okta gua mungkin ada yang salah kan, bisa jadi salah kan. Betul, Nah, betul. gitu bisa jadi. Jadi ya dikoreksi aja gitu Iya, kan. dikoreksi. Koreksi Betul, aja gitu. Betul. Oke, terus apa lagi ya kira-kira ya? Nah, tadi kan sempat ngomong saya tuh di bagian apa sih? Oh, iya betul, bagian apaan? Jadi kalau diterusin nih, gua juga belajar di sini. Belajar dari satu jabatan ke jabatan lain. Di Adam sendiri, awal di corporate sekretaris, kemudian ngebantu jadi debt collector. Debt collector. Finance Iya. nagih-nagih maksudnya. Iya, jadi debt collector. Ini pernah sama dia juga nih. Hah? Jadi debt collector bener. Jadi debt collector, lalu akhirnya diterjunin ke marketing, Oh, marketing juga. untuk cari travel agent, Oke. untuk jadi mitra-mitra mitranya ya. kita. Terakhir harus bantu di finance. Iya. Paling terakhir itu di GM HRD. Oh. Nah, itu. Paling terakhir di GM HRD. Kesannya keren dong di Iya. HRD ya. Keren banget. Gua seneng banget tuh di HRD. Oh, kayaknya cocok nih sama mulut gue yang suka cocok gitu ya. Dan ternyata emang iya, Iya. cocok banget. Cocok ya. Cocok banget. Sekali rekrut, tahu-tahu lagi tidur ditelepon. Pen, hari ini datang. Datang apaan, Bu? Orang dari Medan. Berapa, Bu? 20. Hah? 20? Iya, Bu. Masuk di mana? Pokoknya lihat dulu. Lihat, udah. Gak lama lagi di dalam perjalanan. Pen, nanti dari Ambon datang lagi. Hah? Datang lagi. Berapa? 50. Hah? 50. Aduh, gimana nih? Gitu. Udah. Karena kita bukan cuma tugas yang interview, tapi begitu kita menerima mereka, kita lihat mereka ini sesuai, cocok buat kita, bisa dibina. Cocok dalam artian bukan punya pengalamannya, tapi bisa dibina. Orangnya masih polos, jujur. Kita mesti nyiapin tempat tidur mereka, Iya. mesnya. Di mana dulu? Mesnya di mana dulu? Kalideres di Orange City. Oh, Orange City. Oke. Saya langsung, Okta, kamar berapa? Ini orang masuk segini, Tak. Ya masih itu. Bagian pengadaan, beli barang, beli kasur. Iya. Ya, Oh, dulu segala lu macam. bagian itu. Merangkap kita Merangkap ini semua. Umum lah ya Okta iya, ya. umum. Merangkap-rangkap. Lu apa sih, Tak? Lu kerjaan lu rata-rata hari-harian gitu? Hari-hari Selain nongkrong di pintu kecil gitu.
kita sebenarnya sih kerjaan sih kalau bisa dibilang nggak ada jam Nggak ada kerja. jam. Oh, oke, Karena oke. istilahnya kalau sekarang ngetrennya bisa dibilang apa ya, cowok panggilan. Tuh, coba gila sih. Cowok panggilan tuh berarti gini maksudnya. Cowok Ah, mobile. Lo di mana? Ira Ningdi. Fluid gitu misalkan. Itu pun kalau misalkan jam Pakai bahasa Cirebon dong, misal dong. Biar seru nih, biar orang tahu Oke, juga nih. Iya, Kira kalau tinggi. tak kira jangan mendi gitu. Ada di mes kok. Kebetulan waktu itu kan saya memang tinggalnya di Gedung Panjang. Gedung Panjang. sama Om Malik. Iya. Sama Malik ya, Sama oke. Malik di bawah saya di atas. Oh gitu, lu suka sama Malik. Jadi lu di atas, Om Malik di bawah gitu. Enggak. Kamarnya maksudnya. Oh, kamar. Pak Alex di bawah, saya di atas, kanan kiri samping anak-anak Medan dulu. Oh, anak Medan. Jadi Oh. gemuk kita. Jadi istilahnya kalau dibilang suka duka di Adam, memang kayak Ciba yang tadi bilang, dulu author pernah bilang, lu tuh kerja di sini tuh enak. Iya. Mana ada sih lu sekolah tapi lu dibayar. Wah, betul. Cerita gitu. Dulu Betul. author selalu bilang gitu kan. Nah, gue sekarang mau tanya nih ke Okta nih. Tak, lu jawab harus jujur ya, Tak. Apa adanya, Tak. Apa nih? Bu Sandra galak gak? Jawab aja, jangan mikir. Jawab aja udah. Kalau orang bilang Ya. galak, karena Galak. dulu Ibu Sandra itu pernah merekrut jadi sekretarisnya Ibu Sandra itu paling lama itu 2 minggu. 2 minggu paling lama. 2 hari itu pasti nangis. Asli ya. Nggak kuat gitu. Betul. Kalau yang tahan mental ya jujur sih gua berapa tahun ya ikut sama ibu ya. Kalau gua bilang ibu udah gak galak lagi sama gua. Udah nggak ya? Mungkin kalau orang lihat tuh gila otak disuak-suakin sama ibu gitu kan. Diam aja. Bukannya Ibu Sandra nggak galak lagi sama lu, elunya udah kebal gitu. Udah kebal. Udah kebal gitu kan. Karena gue mikirnya gini, Ibu Sandra misalkan marah-marah, gue mikirnya itu dosen lagi ngajar. Lagi dulu. ngajar. Oh gitu. Karena kan dulu Ibu Sandra pernah bilang, ini udah gak pakai inisial lagi nih. Dulu pernah bilang, lu mana ada sih lu belajar, Iya. tapi lu dibayar. Tapi dibayar. Nah, Oke, dibayar oke, dalam oke. arti kan kita, Kita bekerja. bekerja, tapi kita digaji. Gitu. Iya. Jujur Kita sampai digaji. sekarang, gue bisa kalau flashback gitu, kalau zaman-zaman dulu bersyukur. Iya. Bersyukurnya kenapa? Gue dari pertama ikut bos Ibu Sandra itu Datang bener kata Jakarta Ibu lah ya. datang Jakarta itu nol, nggak tahu apa-apa. Oh, oke, Bahkan oke. pakaian aja gue bawa cuma 3. Kalau boleh dibilang, nih istrinya kalau ketemunya dia zaman dulu nggak mau, nggak dulu. Enggak. Ya tapi kan gini Ta, ya, kita ngomong apa adanya aja ya, Ci ya. Iya, apa Gini, adanya. kalau lu datang dari mana dulu? Solo. Solo. Dari Solo ke Jakarta tanpa tanpa pengalaman yang banyak gitu kan. Nah, tapi gimana teman-teman kita yang pengalamannya udah segunung masuk ke Adam tetap kena soak gitu. Gimana gitu? Gimana coba? Karena gini, kalau menurut saya karena gini, Mental. karena mungkin ya dulu ya, kalau dulu visinya kayaknya beda nih cara Oke. pandangnya ya. Zaman kita masih bekerja, sama sekarang kita udah Betul. nggak bekerja sama beliau gitu. Ya. Kalau zaman dulu kita mungkin bilangnya ibu galak banget sih, udah nggak tahu soto ya gitu kan, Iya, iya. yang Betul. yang ngerti dibabat semua sama dia gitu. Iya. Tapi kalau sekarang kita lihat sekarang, itu ada sesuatu yang ibu punya di luar bos-bos dimanapun punya, keibuannya dia. Iya. Karena dia itu memang perusahaan keluarga, mendidik anak-anak sendiri, jadi semua itu otaknya dari dia. Jadi apa yang anak-anak belum lihat, itu dia sudah lihat. Nah, Oh. demikian juga di semua perusahaannya dia. Oh, oke. Walaupun sudah berpengalaman, oke, kamu lihat itu, tapi gua sebagai ibu nih, sebagai orang tua, Iya. itu gua lihat ini nih, Iya, gitu. iya, Nah, iya. terbukti salah satunya adalah Yang sistem masalah top up tadi itu ini, ya. gitu loh. Karena jujur ya, Ta ya, Ci ya, dulu gue kerja di beberapa maskapai, begitu masuk Adam gue pede banget gitu. Iya. Pede banget gitu. Tapi ternyata ilmu gue yang di maskapai lain gue gak kepake tuh. Nggak pakai semua. Sampai yang S2, S1 pun nggak kepake. Gak kepake gitu. Iya kan, mau Oh, iya. sampai lu ahli kayak apa, kalau udah ketemu sama Ibu Sandra punya Oh, iya. peraturan sendiri. Iya. Iya, Punya iya. imajinasi yang jauh ke depan. Jauh depannya, visioner banget dia. Betul, betul. Ini lagi-lagi nggak ada pesanan kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Kita nggak ada pesanan. Kita malah justru tadi di jalan juga bingung. Kita mau ngomongin apa ya? Aduh, deg-degan nih, kita mau ngomong apa? Nggak. Karena kalau ada pesanan juga, Malah boleh bilang kita kan juga satu udah nggak kerja juga sih sama Iya. beliau gitu kan, udah nggak juga sih gitu. Bahkan Betul, juga betul. udah nggak ada hubungan gitu kan. Yang jelas pertemuan kita itu untuk mengingat
flashback masa lalu, tapi dari segi-segi yang positif. Tapi kan Ci ya banyak kan, gue yakin lo tahu ya banyak banget kan orang-orang yang sampai sakit hati sama bos, ada banyak kan gitu kan. Boleh kita bilang pasukan sakit hati. Banyak juga sebenarnya kan Banyak. gitu. Tapi kok kayak lu, Cipepen, Okta gitu nggak pernah merasa sakit hati gitu sih? Karena kepake gitu. Jadi waktu misalkan beliau-beliau ngajarin kita kayak apa, segala apa, sampai disuakin mungkin kebun binatang keluar, Oh. kita nerimanya mungkin beda. Kalau dulu kan gua masih apa ya, belum berkeluarga. Oke. Pikiran gua ini masih fresh. Masih fresh gitu, oke. Jadi ibu itu bos saya dulu selalu bilang, lu kerja itu cuma 2 aja. Lu kalau udah punya 2 ini bakal sukses. Itu akan selalu saya ingat sampai sekarang. Oke. Yang pertama apa yang paling penting? Jujur. Oke. Itu gua kerja sama Ibu Sandra itu, aduh kalau bisa dibilang bukannya gua mau nyombongin diri, gua paling jujur gitu. Iya. Tapi istilahnya gua jujur. Percaya gue sama lo jujur. percaya. Jujur gitu kan. Iya. Walaupun sebenarnya dengan ya kita kalau ngomong masalah waduh kurang lah misalnya keperluan kita Plus minus gini. ya. Tapi kesempatan sebenarnya kesempatan nilep ada sebenarnya. Ada. Kesempatan nilep pasti Ada masih ada. Ini kalau Ada. boleh kita buka Karena kartu ini ya. kan Iya. Kalau basah kita, ya, gitu kan. kita kalau boleh buka kartu, Ah, Okta sama gua itu pasangannya cocok Oke. untuk nilai. Bener tak? Iya. Berarti gua pas dong undang lo berdua kesini pas Iya. dua. Jadi kalau kita mau ini sebenarnya kita pasangan yang cocok kalau untuk nilai Oke. gitu, cocok. Tapi untungnya Kita punya itulah Nah, masih. kita- Oke, berarti gini, gue bisa simpulin segalak apapun bos kita, tinggal tergantung kita menilainya tuh dia lagi apa gitu. Iya. betul. Ya kan? Betul. Kalau kayak Okta kan tadi bilang, ketika ibu lagi soak segala macam, Okta menangkapnya itu dosen lagi ngomong. Nah, Gitu ya. Betul. Tergantung kita menangkapnya gimana kan, gitu kan. Oke. Kalau saya nganggapnya udah kayak orang tua sendiri. Oke. Ya udah, mamanya lagi marah ya sudah lah. Oke. Percaya. Nah, jadi nanti kita juga di lain kesempatan lah ya, kita akan undang juga teman-teman yang lain ya. Iya, betul. Kita berharap sih ini omongan kita mungkin banyak lah yang keliru mungkin ya. Jadi tolong buat lo yang mau kasih komen aja. Ya, komen Ya kan? aja. Komen Tapi jangan aja. komen yang jangan menyerempet hal-hal yang kita tidak bisa jawab. Ah, betul. Hal-hal Karena yang kita pokoknya yang seseruan lah, anggap aja kita baru mau mulain Adam Air dulu gitu ya. Iya, Dulu iya. gitu kan. Betul, memang mental betul. kita benar-benar dibentuk. Mental. ya. Jadi Iya. kalau Kuat kita jadi kalau ya ini sih kan masing-masing orang punya penilaian sendiri Iya. ya. Tapi kalau buat gua ini adalah pelajarannya pelajaran mental. betul mental. Pelajaran mental. Iya. Ilmu plus mental. Iya, Tapi itu yang penting. paling kuat itu mental. Karena Iya. kita di luar mental kita ilmu ada, Iya. mental nggak kuat. Iya. Mental kerupuk, Iya. mempem. Iya. Nah, nggak bisa. Sama kayak bisnis gitu juga kan. Bisnis modal, koneksi penting, cuman bukan nomor 1. Betul. Nomor 1 apa? Mental. Mental, betul. Lu siap kalau zaman sekarang siap diludahin nggak orang gitu, ya kan? Kalau sekarang udah pakai viral, siap nggak lu dicelatain sama tuh si netizen gitu kan? Netizen buat kita jadi naik. Iya, jadi Tapi Ci, Pak lu bisa jadi disemprot nih sama netizen nanti nih. Iya, pasti. Kan lu muji-muji Ibu Sandra terus nih. nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kan- ya? Iya nggak apa-apa. Kan kalau gua gini, gua memang dari dulu banyak orang yang nggak suka sama gua banyak. Pastilah. Ya, ya. Kita hidup kan Ya. plus minus ya. Ya, ya. Ada yang plus, ada yang suka, ada yang enggak. Ya. Kalau yang enggak suka mau ngoceh apa sama gua juga, gua jadiin masukan. Ya. Ya kan? Terima kasih. Artinya apa? Kenapa kalau gua bilang terima kasih orang yang jelek-jelekin gua? Artinya dia memperhatikan gua. Nah, ya betul. Sampai dia tahu kejelekan gua. Ayo, bener nggak? Iya. Kalau lu cinta gua, yang lu lihat baiknya doang kan, Iya. ya kan? Sampai kejelekannya tahu. Nah, ini Karena begini Ci ya. Jadi di Adam itu dulu ada istilah tsunami ya. iya. Jadi kalau tsunami datang, Orang nggak pada tahu. lo tau nggak? Tahu yang datang. Lagi ada tsunami, gua dulu nggak paham, gua nggak ngerti kan. Gua baru di situ. Gua mau ke toilet. Pas gua masuk toilet, buset, ada 7 orang. Masuk. Kenapa? Ibu lagi ngamuk-ngamuk. Oh, gua ikut masuk udah. Tutup pintu, ngomong, emang kenapa sih? Shh, diam katanya. Ya, Iya, tsunami, bener. istilah tsunami dulu ya kalau gitu. Kadang juga Itu gini, operator kayak tahu loh. Iya. Tsunami datang influencer. Iya. Wow. Betul. kadang itu masih mending Mbak kalau seperti itu. Mungkin ada salah satu orang juga lagi ke toilet, begitu keluar toilet udah berubah.
Maksudnya? Ruangannya. Ruangannya. Oh, kan berubah Tempat maksudnya. duduknya udah berubah. Iya, itu dia tuh, betul. Itu kalau udah pindah-pindah, waduh, paling Udah. cepat ya itu lah. Iya, Harus kenapa sih ya? Kalau ibu bisa hobinya berapa gitu ya? jam itu harus- Iya, jadi Itu dia. feng shui-nya Karena atau memang- apanya ya? Karena memang ibu ini ya, kalau saya boleh buka kartunya sekarang nih, ibu itu orang yang memang pekerja keras dari dulunya, dari zaman mudanya itu pekerja keras dan pemikir untuk memajukan usahanya itu gimana. Nah, dia cuman pakai waktu buat tidur, boleh dibilang cuma 2-3 jam. Oh, gitu ya ibu. Hanya 2-3 jam. Selebihnya itu mikir ya. mikir, melek. Lagi makan pun melek. Boleh dibilang gosok gigi pun melek. Kenapa saya bilang gosok gigi juga mikir? Pernah dia mau ke Amerika, masih di toilet, lagi kumur-kumur lagi gosok gigi, gitu. Dia telepon saya, pen, pensil, bolpen, catat. Ya bu, tapi gue denger di Oh, gitu. di mana nggak ada, di mana-mana nggak ada kayak gitu. Tapi gue di situ gue langsung mikir, gila ya ibu nih. Maksudnya dia mau Sesibuk pergi, apapun ya, dia sesibuk mau pergi apapun ya. keluar untuk bisnis kita juga, tapi dia masih sempet gitu di toilet dia bisa mikir gitu loh. Langsung catat ini, dan itu bukan cuma 1-2 catatan, panjang, pesannya tuh panjang, luar biasa. Dan kalau nggak salah ibu ini paling pinter muji orang pinter ya, Iya. bener nggak? Bener nggak? Bener kan? Iya, Puji. Dan Lu udah tahu kan itu semua ya? Ya, kayak udah jadi rahasia umum ya di Adam gitu ya. Ya. Makanya kalau kita ada dipuji-puji, halah, diam aja lah. Kita mah udah. Makanya kan kalau dulu ya paling sering tuh di akunting. Ya, Akunting kan akunting, paling ya. sering keluar masuk ya. di Ah, akunting. itu memang bidangnya ibu banget tuh. Nah, keluar masuk sering kan. Begitu masuk datang orang baru dipuji, seneng kan langsung Ya. langsung GR gimana? Ya. Kita mah yang lama udah tahu cerita. Kita juga udah. Paling bentar berapa lama Iya, ya, sebentar, bertahan ya kan. Oh, Kalau betul. Om Alek itu udah lama juga sama ibu ya? Alex itu dari motor. Oh, PJTKI nggak pernah. PJTKI nggak. Oh, berarti dia ini Dari juga ya. motor. Oke. Dari motor. Kalau yang dari PJTKI sampai ke Adam itu saya, Erna, terus Yuri. Bu Yuli almarhumah, Bu Christine almarhumah, Bu Christine almarhum ya betul. Iin Iin ya. Iin almarhumah Oh, almarhum juga. juga. Iin almarhum. Almarhumah sudah almarhumah. Oh. Iin almarhumah, terus siapa lagi ya? Ya yang dari PJTKI itu. Bawit masih Widya ada. dari motor. Bu Ambar ya. Bu Ambar Motor. masih. Oh, Bu Ambar motor. Motor. Ini oke ya, dari tadi kita ngomongin ibu terus gitu kan. Nah, sekarang kita bergerak ke anak, ya nggak, anaknya nih. Dari sekian anaknya gitu, ini kita ngomong apa adanya aja ya, jujur aja. Dari sekian anaknya gitu yang menurut Cipepen sama Okta ini yang paling nggak ibu banget itu siapa sih? Ibu kan nurut gitu kan. Cuman kalau ada anaknya kan yang santai ya, slow gitu. Kira-kira. Pak Adam. Oh, Pak Adam ya justru ya, Pak Adam Paling ya. kecil ya. Pak Adam. Paling beda, nggak pernah sih. Jadi siapa sih anak pertama siapa? Pak Rusman. Pak Rusman, anak pertama. Gunawan, Gunawan, Pak Gunawan. Yundi, Yudi, Pak Adam. Pak Adam. Oh, Pak Adam terakhir, Paling oke. beda sih kalau menurut gue sih Pak Adam. Kenapa Dia dia nggak bedanya? pernah ngomong coak gitu enggak. Oh, nggak pernah dia? Istilahnya lebih Lebih mengayomi. Oh, Lebih cool. kan orang lulusan Amerika, ya kan? Lulusan Amerika gitu dong. Begitu dia udah marah. Nah, kalau udah marah semua Iya. sama. Oh, ada juga. Cirebonannya keluar, Cirebonannya keluar. Kalau Kalau marah Pak semua Adam sama. Sama kalau semua. udah marah, kalau ibu marah sama gue jujur. Ah. Ibu marah sama gue paling dalam waktu itu sekejap selesai. Selesai, lupa udah. Lupa. Ah. Tapi kalau Pak Adam sampai ngomel sama gue, itu bisa berminggu-minggu sama gue. Karena nggak pernah marah gitu. Oh. Kalau sampai dia marah, itu berarti udah Bebekas banget langsung ya? Bebekas gitu kan. Tapi memang Tapi kan gini, kalau ibu kan ngomel, cet, sebentar, udah lupa Selesai, dia. udah Kalau Pak selesai. Adam nggak gitu, masih lanjut tuh. Kadang kadang-kadang kita didiemin. Wow. Nah, itu nggak enak. Kebetulan kan gue kan tiap hari ke Pluit ya nggak. Iya. Kalau ke Pluit ketemu beliau dia diemin nggak enak juga. Nggak enak juga, ya. Kita sapa selamat pagi Pak dia diem. Lewat juga nggak enak. Ya kan istilahnya kayak dikacangi gitu. Iya. Tapi kalau ibu ya walaupun dia marah sampai sejadi-jadinya selesai. Iya, kalau setahu gue besarnya kan gitu kan. Justru, enaknya kan sama ibu begitu. Iya. Ibu tuh marah saat itu doang. Pet, keluar sebentar Selesai. lampiasin aja gitu ya. Habis itu Kalau lupa. kalau orang-orang lama mulai dari PJTKI yang ikut sama ibu, justru kita kangen kalau ibu nggak marah. Iya. Ada Mau yang tahu nggak kenapa? Ada yang kurang gitu kan. Mau tahu nggak? Nggak tahu namanya. Karena ibu abis marah, Ini ya.
Pen bagi-bagi pen. Wah, gitu ya, gitu ya. Mereka. Ya, justru- jadi kita itu kalau orang-orang lama nih, kalau ibu nggak marah, ibu nggak marah-marah sih, kok nggak marah sih. Justru marah-marah ditungguin jadinya. Ditungguin. ya. Iya. Karena terakhir marah-marahnya Kalau dari terakhir dulu ya. yang paling ditunggu tuh yang marahnya luar biasa banget gitu. Karena kalau udah luar biasa marahnya nih, pasti nanti engkau ketemu ya. Nah, ketemu. Iya. Kasih segepok, nih bagi-bagi. Pai seuang semene ya Bu. Yang bikin Ya hebatnya gitu. beliau itu seperti Jadi itu. kenapa sampai banyak yang masih bertahan sama dia? Yaitu take and give-nya ada. Oh, Take and oke, give-nya oke. ada. Walaupun mungkin untuk beberapa temen itu nggak kelihatan take and give-nya. Tapi kalau menurut gua ya take and give-nya ada. Tapi ya memang kan cara orang menyampaikan itu beda-beda. Oke. Caranya ibu kan kayak anak sama orang tua, Iya, dia kan betul. gitu. Oke, itu Ibu, Pak Adam, Pak Yundi nih. Nah, gimana Pak Yundi? Killer juga. Killer ya? Gua- Maaf ya Pak Lu- Yundi, kalau Pak Yundi lihat, kalau boleh saya bilang, Pak Yundi itu yang paling mirip sama ibu. Oh gitu ya? Memang dulu killer. Gitu ya? Killer. Oh, Tapi killer ya? sekarang semenjak saya ketemu terakhir Sekarang sama mungkin udah beliau ya. itu semenjak Sudah almarhum berkeluarga juga sekarang Pak Dini juga. ya. Oh, Pak Dini ya. Kebetulan saya bertemu Pak Yundi. Kalau gue bilang sih Sudah berubah. Oh, berubah. Tapi Oke. apa ya? Karena Lebih sudah friendly, berkeluarga, berkeluarga mungkin ya, jadi berkeluarga. pasti kan pemikirannya sudah Ya. berubah. Jangan yang sekarang lah. Gua mau tertarik yang dulu aja, yang dulu aja nih. Kalau yang Kalau yang sekarang berubah ya alhamdulillah, udah pasti, ya kan, kita alhamdulillah. harus berubah. Harus semua, dong, ya kan. Nah kalau kita kan ini lagi ceritanya lagi flashback. Flashback. Nah, kalau Pak Yundi itu seperti ibu. 11-12 ya kalau 11-12. 11-12 ya. Mau tahu 11-12. Orange City tahu kan? Iya. Kita saat di lantai 2 itu waktu itu dipakai untuk apa ya lantai 2 tuh ya? Itu ya. Ada Nong gede itu. Pokoknya iya yang gede itu Oh. ada beberapa karyawan memang kerja di situ di ruang gede. Dan kita kalau makan juga kan di situ rame-rame makan. Kalau Pak Yundi marah, itu suaranya menggelegar sama ibu teriak. Teriak kayak dia. Jadi dari ujung ke ujung tuh dengar. Jadi itu tsunami kedua. Suami kedua. Oh, gitu. Kedengeran gitu. Kalau Ibu Sandra, tsunami itu gempa dulu baru tsunami. Kalau Pak Yundi langsung tsunami gitu ya. Mas Endang kan kantornya di Gedung Panjang kan? Iya. Gedung Panjang itu kan kita ada basement, lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Iya. itu karena ada Adam Air baru kita jadi lantai IT 5, ya. 6. Iya. Dulu nggak ada 5, 6, selalu cuma sampai di lantai 4 karena lantai 5 untuk cuci-cuci lah, jemuran apa segala macam. Nah, dulu zaman kita zaman awal-awal dulu itu kita di basement. Ibu tsunami di lantai 1, di lantai 1 itu kita lantai 4 aja dengar. Kedengeran. Jadi kalau udah denger, ibu marah langsung semua dia. Langsung pura-pura sibuk semua kerja ya. pura-pura sibuk. Bahkan kalau orang-orang lama nih udah tahu trik suara begitu. Iya. Kalau jangankan dengar suara ibu, dengar suara mobilnya gebluk gitu, Iya, iya. suara mobil gebluk, udah langsung lari, ambil berkas duduk, pura-pura begini. Karena enggak, kalau begitu ibu ngeliat begitu kita, lo diem aja walaupun itu jam ini Jam istirahat, ya. iya. Waktu kita makan ya bakal diomelin. Iya, gua Pasti larinya ke Cipepet nih. Iya. Kalau nggak dikeluarin SP ya ada gitu. Karena padahal kan cuma kita nggak ngapa-ngapain karena memang udah selesai kerjaan kita, Iya, udah bener. istirahat. Emang- Apalagi baca koran. gua pun lihat sih, gitu. Jadi kan dulu gua masih baru-baru lah di situ gitu Iya, kan. Baru-baru kaget. Tiba-tiba cet, suara siapa tuh marah-marah. Pas gue liat ibu, gue liat suasana di kantor, langsung pura-pura sibuk. Tadi pada bercanda-canda kan, Langsung sepi, enak. ya? Begitu ibu datang suaranya lagi marah-marah, langsung pura-pura sibuk. Sibuk. Wah, kerja gitu kan. Yang kedengeran suara komputer doang. Iya, dan dulu delalahnya itu, gue kan nggak paham, nggak kenal ibu tuh gimana ya. Gue nggak ada kerjanya, gue diem gitu kan. Tiba-tiba dia mengarah-arah gue, wah mati gue nih. Ada apa nih? Waduh, gue mati nih. Emang gue nggak ada kerjaan waktu itu kan. Bener siapa mana? Lu apa di sini? Saya ini bu. Ikut gue yang tadi itu. Akhirnya langsung tuh nggak tahu. Padahal ngobrol pun nggak pernah loh. Tiba-tiba masuk ke ruangan nih, dia berangkat ke Singapura. Karena ibu tuh punya, kalau boleh dibilang dia kayak Insting. punya instingnya tuh kuat. ya. Instingnya kuat. Jadi Makanya dia dia kalau bisa lihat orang, pindah-pindahin ya, orang, ya kan? lihat orang tuh dia selalu benar. Jadi kalau lihat orang tuh kalau mindahin orang juga kadang-kadang selalu benar. Kalau mau mindahin orang dia kata nih, Pen, gue mau pindahin orang ini ke sini. Menurut lu pribadi? Gue bilang begini, Bu, kalau ibu nanya gue kebalik, gue bilang karena instingnya gue nggak sama sama ibu kan. Jadi kalau ibu melihat itu benar, ya udah, gue usahain supaya ini anak benar, emang benar di situ gitu. Gitu.
Gitu. Udah tingkatnya udah tingkat dewa lah ya Tingkat ibu lah dewa. ya. Iya, udah tingkat dewa. Makanya kan kalau ibu marah pun kita ngomong marah tingkat dewa, semuanya ada tingkat dewanya di bawah. Oke, ini kita ngomongin Pak Yundi masih balik lagi ke ibu lagi. Karena sentralnya dia. Sentral situ ya. Oke, tadi Pak Adam udah. Pak Adam berarti paling Paling cool lah ya. paling cool Pak Adam. Kedua Pak Yundi hampir sama ibu. Kalau Pak yang lainnya Pak Gunawan, Pak Rusman gitu, gimana? Kalau Pak Rusman Gitu. Karena Pak Rusman itu dari 4 anak ini boleh dibilang, oh maaf ya, kelihatannya super cuek. Seperti ya, oke. Super cuek. Tapi kalau udah di ujung, baru kedepekan. Sama juga gitu. Iya. Lah, Kalau udah di ujung kedepekan tuh. Tuh kalau Pak. kalau lu sama Pak Rusman kurang deket juga kali ya? kurang dekat. Kurang deket ya. Pak Gunawan gitu juga kurang ya. Kalau Pak Gunawan, saya kan memang dulu kan nempelnya sama Gunawan. Oh, temen justru berteman dari. Iya, Oh, berteman dari sekolah tuh sama dia sama Gunawan. Nah, dari zaman PJTKI motor sampai ke Adam ya nempelnya sama Pak Gun. Ya memang kalau Pak Gun itu otaknya ibu nempel di dia. Oh, otak ibu. Ya, kalau otaknya ibu nempel. Tapi kalau perilakunya, maksudnya galak-galaknya gitu? Dia itu in between. In between. Iya, Jadi ada coolnya, ada kayak cuek, Oh. ya kayak ada nggak peduli gitu. Oh, gitu. Tapi kalau udah nyeletuk nyakitin. Nyakit. Oh, oke. Iya, tapi ya otaknya ibu adanya di Gunawan. Nurunnya gitu lah. Oh, nurunnya. Ya, karena dia visinya tuh selalu mau Gunawan itu maunya satu langkah selalu di depan orang. Jadi kalau misalnya ada nih orang mau bikin ini, oh gua harus di depan dia. Jadi nggak mau dia ngikutin orang, tapi maunya orang yang ngikutin dia. Gitu. Itu Gunawan. Oke, sekarang Tapi intinya dari itu semua, buat gua pribadi, 4 bos ini anak-anak semua ini baik, mereka baik, termasuk ibu juga baik, baik. ini pasti Kita ngomong kayak malah si Pepen ya. Pasti gua dicela sama dia. Ah lu ngomong katanya, ibu baik, emang baik buat gua, Iya, kan iya, gua iya, bilangnya kan iya. secara pribadi, Iya, buat iya. gua ibu baik, karena apa? Mungkin kalau teman-teman ngambil yang positifnya, Iya, juga iya. pasti akan bilang ibu tuh baik. Iya, iya. Kalau gua ngambil negatifnya, jahat lah ibu. Oh, iya, Kita iya. dikata-katain Ira Garong. Ira Garong. Oke, Airlines People. Ini teman-teman gua dari Adam Air, ya, si Pepen sama Okta pakai kaos kembali ke zamannya Adam Air. Adam RJ. Adam RJ. Tambahin dong, kira-kira siapa? Mengingat masa lalu. Ira Jesewak. Ira Jesewak. Harusnya gitu ya. Iya, Ira Jesewak. Ini lagi coak gitu ya seharusnya. Oke, next mungkin buat teman-teman dari XKI yang belum sempat datang ke kantor kita, datang kita podcast bareng di waktu nanti ada waktunya si Pepen Okta datang lagi. Nggak apa-apa. Sip, nggak apa-apa. Oke, sedikitnya mau promosi sedikit ya. Ini kaosnya kira-kira gimana? Ini keren banget sih. Keren ya? Oke deh. Iya, oke banget. Halus nggak? Halus nggak? Halus, Wih. sablonannya bagus. Keren. Bagus. Warnanya juga oke ini. Ada logo Adam yang penting. Yang penting Adam RJ. ada Adam RJ. Ini kalau Adam RJ. pakai kaos ini yang jelek jadi ganteng. Pas kan ya kan? Ini keren ini. Ini boleh bikin sendiri langsung loh tiba-tiba. Ada bukunya. Jadi buat
datang ke sini. Kita podcast bareng, kita bahas nggak mesti mengenai Adam ya. Maskapai yang lain juga oke gitu. Kita ngomongin juga yang lain. Nah, teman-teman khusus yang untuk ex Adam yang belum kesampaian ngomong apa gitu, silakan datang ya, kontak gue dulu, janjian dulu, jangan langsung datang, baru kita podcast bareng di sini. Oke? Sip. Oh ya sorry lupa, ini gue nggak jual kaos ya. Oh iya. Gue jual Oh iya. mesin nih, mesin yang ini. Nanti dikira Mesinnya. jual kaos. Ini hasilnya. Hasilnya ini. Warna orange. Ya, warna orange. Warna orange, warna yang semangat. Warna Adam Air. Foto sih.